Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi di channel saya, channelnya Pak Degun. Para sedulur, seperti biasa sore hari ini saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol santai para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang telah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini seputaran dunia sepak bola di tanah air kita ini. Jadi teman-teman, kalau kita kemarin lihat laga terakhir timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia, terakhir kita kemarin jumpa dengan tim negara kanguru atau Socceroos atau timnas sepak bola Australia ya teman-teman. Kita sukses untuk kemudian mencuri poin, yaitu hasil imbang 1 poin gitu kan. Setelah sebelumnya juga kita berhasil sukses menahan tim Elang Hijau atau timnas Arab Saudi di tandang ya. Main tandang kita bisa mencuri 1 poin juga. Tapi teman-teman, di sini ada yang paling mendasar yang memang kemudian pengen saya obrolin sama teman-teman. Kalau kita lihat dari pertandingan pertama dan kedua gitu kan, babak pertama kemudian di fase babak kedua, di babak pertama kita ketemu Saudi, babak kedua ketemu Australia gitu kan. Kita melihat sepertinya memang sekalipun kita berhasil mencuri poin tapi sangat mengkhawatirkan ya mainnya gitu kan. Begitu, bukannya saya kemudian mengecilkan timnas kita gitu kan. Saya bangga gitu kan. Saya bangga, terharu melihat perjuangan para penggawa timnas gitu kan, untuk berjuang sampai titik penghabisan kemudian untuk memperoleh 1 poin itu. Kita apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran elit PSSI, Bapak Erick Thohir, staf kepelatihan, coach STY, semua para pemain dan semua supporter kita luar biasa sekali gitu. Cuman kita realistis, kalau kita lihat pola permainan kita terakhir lawan Socceroos kemarin, kita sempat gebrak ya di 5 menit awal, 5 sampai 10 menit awal, tapi kesononya nyaris kayaknya sepertinya ball possessionnya hampir 60 sampai 65% tuh kok Australia ya, betul-betul mendominasi gitu kan. Kita lihat begitu susah payahnya jatuh bangun, kiper kesayangan kita Martin Paes dan back kesayangan kita semua JIZ gitu kan, berjibaku habis-habisan gitu kan. Ada Rizky Ridho juga habis-habisan, Justin Hubner. Nggak kurang hormat kita juga pemain tengah seperti Nathan Joaon, Tom Hai, depan ada si Ratner Ratmangun, semuanya berjuang habis-habisan demi tegaknya merah putih gitu kan. Yang jelas teman-teman, kalau kita lihat memang krusial, kita semua berharap timnas kita kemudian untuk lolos di putaran final Piala Dunia, itu harapan kita semua. Saya juga sangat berharap banget suatu waktu nanti kita negeri kita ini kan penduduknya hampir 280 juta dan hampir nyaris 50% penduduknya ini bahkan mungkin lebih adalah pecandu sepak bola gitu kan. Kita semua berharap ada waktunya kemudian para supporter kita nanti di gelaran Piala Dunia mendukung timnas negara kita sendiri gitu. Kalau kemarin-kemarin kita dukung, mungkin sebagian kita ada yang dukung Brazil, ada yang kemudian dukung Argentina ataupun Jerman, Prancis. Saya berharap banget gitu kan, nanti di Piala Dunia ini kita kemudian akan kemudian mendukung timnas kita sendiri ya teman-teman, harapan kita semua. Tapi teman-teman, kalau lihat laga-laga kemarin memang sangat mengkhawatirkan sekali gitu kan, karena memang kemudian ternyata tampak jurang pemisah gitu kan. Kualitas stamina terus kualitas pemain itu tampak banget, walaupun kita juga udah meningkat banget. Dan ini fase pencapaian tertinggi timnas negara Indonesia ya di ajang sepak bola internasional. Yang jelas timnas kita sekarang juga sudah mulai diperhitungkan di kawasan Asia bahkan. Kalau kemarin-kemarin di Asia Tenggara kita selalu aja kalau ketemu Malaysia, ketemu Thailand, ketemu Vietnam tuh kayaknya juga udah jadi bulan-bulanan. Kayaknya sekarang udah bye-bye lah gitu kan. Kita sekarang memang kemudian petanya udah di Asia gitu kan. Yang jelas realistisnya sepertinya kita memang target kita di peringkat 4 kalau menurut saya, di grup C, grup neraka ya kalau saya bilang gitu kan. Kalau kita melihat tampilannya Jepang kemarin di babak pertama, dia di grup C itu dia ketemu sama China gitu kan, di Saitama dibongkar habis kan China 7-0. Kemarin tandang dia ke Bahrain nggak ada urusan gitu, tandang Bimbat juga 5-0 gitu kan. Artinya kalau peringkat 1 itu kayaknya mau cari hasil draw aja ketemu Jepang dengan komposisi pemainnya sekarang itu susah banget, susah, kayaknya berat gitu. Artinya memang peringkat 1 kayaknya memang sudah dikapling sama Jepang. Peringkat 2 juga kalau kita lihat permainannya Saudi Arabia kemarin, Saudi Arabia itu mainnya sampai 10 orang kemarin ya, ketika ketemu Cina dia main tandang, tapi
betul-betul memang ya, namanya juga pemainnya juga main di liga yang memang petrodolar, pelatihnya Roberto Mancini kualitasnya juga luar biasa. Mereka masih bisa menang 2-1 lawan China. Begitupun juga Australia kemarin kita juga dikurung habis-habisan gitu kan. Karena memang timnas kita ini kan memang pemain-pemainnya masih 60% penghuninya pemain muda ya, seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk gitu kan. Dan baru jadi timnas kita ini kan memang 1-2 tahun belakangan ini, beda dengan timnas Jepang yang memang udah bertahun-tahun, hampir 5-6 tahun belakangan ini mereka udah satu padu. Begitupun juga timnas Australia, komposisi pemain seniornya itu udah matang ya gitu kan. Dan pemain-pemain mereka itu, pemain Jepang, pemain Australia itu merupakan pemain-pemain inti, pemain reguler di klubnya mereka masing-masing. Artinya kalau kita lihat target kita realistisnya itu peringkat 4 gitu kan. Karena kalau menurut saya sendiri sih peringkat 1 udah kaplingan Jepang, peringkat 2 itu antara Saudi dan Australia, peringkat 3 ya kemungkinan antara Saudi atau Australia juga gitu kan. Nah yang repotnya kan peringkat 4 ini, karena memang ternyata Cina ini juga kemarin menurut pelatihnya yaitu Branko Ivanovic, pelatih dari Serbia ya, dia udah memang targetnya, dia memang udah analisanya sama timnya memang akan kesulitan timnas Cina ini kan. Di laga 1, 2, 3 dia pasti kesulitan. Laga 1 kemarin ketemu Jepang ya, memang di 7-0, terus kedua dia lawan Saudi Arabia 2-1, dan memang target Cina pun dia realistisnya adalah peringkat 4 di grup itu kan. Dia dan memang target Cina adalah salah satunya mencuri ngambil poinnya dari Indonesia. Begitupun juga Bahrain gitu kan. Target mereka itu targetnya cuma di posisi 4, kemudian 3-4 kan kalau 1-2 kemudian dari grup C ini lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Peringkat 3 sama 4 ini kan masih kesempatan main playoff gitu kan. Tapi kalau kita lihat kemarin memang realistisnya ya peringkat 4 kalau menurut saya. Suka nggak suka ya, kalau saya sendiri seperti itu. Saya kalah menang baik buruk mainnya timnas ya tonton terus gitu kan, nonton gitu kan. Saya itu dulu hobinya nonton klub-klub Liga asing, Liga Inggris, Liga Italia gitu kan. Sekarang wah timnas terus lah yang kita tonton kan. Harapannya timnas gitu kan. Timnas tuh betul-betul nunggu, nonton betul, diusahakan nonton. Baik buruk kalah menang saya tetap dukung timnas gitu kan. Dan kita semua berharap banyak ya teman-teman, karena memang ini salah satu momentum yang mungkin kita nggak tahu apakah bisa terulang lagi gitu kan di fase-fase berikutnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang pemain-pemain kita kan masih berkembang semua, investasi jangka panjang nih, pemain-pemain muda kita punya Jens Raven, kemudian Will Berjahdim di tingkat junior gitu kan, yang sudah moncer gitu kan. Di tim senior ada Rafael Struijk, Justin Hubner, kemudian ada Ivar Jenner, ada si Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, kemudian ada si Rizky Ridho. Ini kan pemain-pemain muda usia semua gitu kan. Ada Nathan Joaon, dan belum nanti yang akan masuk tuh Mes Hilger. Ini moncer ya Mes Hilger ini kan, pemain FC Twente central defender, dan Elian Reinder yang memang versatil ya, bisa pasang di beberapa posisi. Ini pemain muda semua yang usianya masih sekitar 23 tahunan, yang kedepannya memang cemerlang. Tapi momentumnya sekarang ini memang kita memang berharap banyak ya. Kemudian ke Bapak Erick Thohir, saya pikir kalau kemudian kita menambahkan, bisa kemudian mengambil naturalisasi pemain tengah dan pemain menyerang, saya yakin, karena ini gap antara pemain pengganti, pemain lapis pertama dan lapis kedua itu kayaknya rawan ya. Seperti Tom Haye itu sebenarnya susah tergantikan, seperti Ratnar Oratmangun. Saya nggak ngerti kalau kemudian mereka terkena akumulasi kartu ataupun terkena cedera, kan ini mainnya panjang ya, sampai sekitar 7 bulan ya sistem home away-nya ini kan. Ini rawan sekali gitu kan, karena memang pelapis keduanya Tom Haye, Ratnar ini kan, Calvin Verdong ini kan memang agak beda kelas gitu pelapis ya kan gitu kan. Artinya memang kita butuh suntikan pemain-pemain yang sudah moncer ya gitu kan. Kita lihat kemarin kan cuman kita ngandelin Ratnar Oratmangun ya, praktis di depan kan, nggak ada kemudian winger ataupun attacking midfielder yang bisa membantu pergerakannya Ratnar Oratmangun, karena memang kita ditekan kalah di lini tengah gitu kan, dengan pola pressing Australia dan stamina dan fisik mereka yang luar biasa, karena mereka ini kan pemain-pemain reguler di klub dan di liganya mereka masing-masing. Kebanyakan mereka kan main-main di Liga Inggris dan Liga Jerman.
Yang jelas teman-teman, kita berharap banget ini kalau memang kemarin ini udah terrealisasi Max Hilger sama Eliano Reinders. Lagi-lagi ini kan pemain belakang ya. Walaupun Eliano Reinders ini versatil, artinya bisa ditaruh beberapa posisi, dan dia kalau saya lihat kemarin terakhir ketika PSV Eindhoven ketemu Wall, dia salah menyumbang 1 gol ya, belum 3 hari belakangan ini ya. Walaupun kalah itu, kalah 3-1 ya. Wall ketemu PSV Eindhoven, tapi di sini pencetak golnya dari Wall ini si Eliano Reinders. Artinya Eliano Reinders ini bisa dipasang sebagai winger ya. Itu pergerakannya bagus, dia gocekannya bagus, ketenangannya juga bagus, versatilnya juga, dia agility-nya, kelincahnya juga bagus, terus penguasaan bola juga bagus. Tapi kita berharap ya memang kemudian kalau di kiri kemudian ada si Eliano Reinders gitu kan ke depannya, terus di kanan itu ataupun tengah nanti di depan ada Ratna, namun kita minta kalau bisa Bapak Erick Thohir datengin lagi deh gitu kan, yang mumpuni kalau bisa ya, seperti Kasan Berio, ada kan kemarin turunan Suriname, kemudian Milian Menhoff. Saya yakin kalau mereka saat ini ditawarin juga pastinya tertarik, tidak dengan kemarin, karena memang salah satu impian daripada pemain sepak bola nggak melulu kemudian penghasilan yang melimpah. Salah satunya pasti impian pemain sepak bola itu pastinya juga salah satunya tampil di putaran final Piala Dunia gitu kan. Kenapa sih kalau kita lihat kemudian Max Hilger yang memang udah posisinya itu udah dekat dengan timnas Belanda gitu kan, kok kemudian milih Indonesia? Salah satunya realistisnya dia bisa main di timnas Indonesia untuk maju di putaran final Piala Dunia, karena di persaingan di timnas Belanda berat ya. Di sana ada Matic de Ligt gitu kan, Van Dijk gitu kan, memang berat di situ kan. Makanya kayaknya dia realistisnya untuk main di timnas Indonesia gitu kan ya. Tapi yang jelas memang kita agak jomplang nih, bagian belakang ini udah kuat, udah full pemain, persaingannya udah luar biasa. Bagian tengah sama kemudian sayap dan striker depan ataupun forward yang kurang ya, gitu kan. Kedepannya memang kayaknya kemungkinan bidikannya kan memang kalau tengah, saya berharap sih Jairo Ridwall ini pemain reguler di Crystal Palace bisa terrealisasi untuk kemudian melapis di tengah. Ini kan pemain senior nih, usianya sekitar 27 tahun dan dia pemain reguler di Crystal Palace gitu kan, pasti bugar ya kalau memang pemain reguler gitu kan. Dan ke depan kan kalau kemudian oleh Ten Hag Romani juga kayaknya susah, karena memang masih berharap kemudian untuk main di timnas Belanda ya monggo gitu kan. Pastinya pilihannya kayaknya Mauro Zylstra ya, tapi Mauro Zylstra ini kan kayaknya memang masih muda usia ya, 19 tahun. Saya sih berharapnya yang udah usianya di atas 20-23 tahun lah gitu kan, yang sudah berpengalaman dan menjadi pemain inti ataupun reguler di klubnya masing-masing. Nah, itu kita semua berharap tuh ya. Kalau yang jelas kalau target realistis sepertinya sih peringkat 4. Itu pun kita berebut ya, bersaing antara Bahrain, Cina, ya, bertiga itu kita kan. Hidup matinya itu, dan memang kuncinya besok ketika kita ketemu sama Cina ya teman-teman. Bisa nggak kita memetik poin di situ sama Cina? Dan sama Jepang kalau memang kemudian bisa nahan draw aja udah bagus banget gitu kan. Cuman kayaknya susah ya, kalau sama Jepang ini susah kayaknya. Mau dapat draw pun susah kalau saya lihat kualitas permainannya, kualitas pemain, kualitas stamina, terus kualitas individunya jauh gitu. Sekelas Takumi Minamino yang biasanya kemarin dipasang di tengah, kemarin dipasang di kiri ya. Di tengah ada Rizky Doan yang main di Liga Jerman, kemudian di kanan Kaoru Mitoma yang biasanya dipasang di sayap kiri gitu kan. Tapi kayak Jepang memang udah pemain inti di klubnya masing-masing dan pemainnya di klub-klub top Eropa ya. Jadi antara pemain lapis pertama dan penggantinya itu seimbang ya. Untuk bagian sayap kiri kayak ada kayak Keito Nakamura dan Zen Maeda, mereka komplit semua, dan pemain-pemain mereka ini pemain inti, pemain key player bahkan di klubnya masing-masing. Nah ini harapan kita terakhir untuk PSSI dan Bapak Erick Thohir untuk kemudian biar nggak pudar lah harapan kita ini kan, untuk kemudian saya selalu bermimpi kemudian suatu saat saya akan mendukung timnas saya sendiri ketika putaran final Piala Dunia. Saya harap ini didengar oleh para jajaran elit PSSI, tentunya Bapak Erick Thohir. Dan Bapak Erick Thohir tentunya akan melakukan yang terbaik untuk timnas kita. Oke, itu teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Bravo, salam seduluran, salam olahraga dari saya, dari channelnya Pak Dikun ya.